Kan masuk Gurunda. Gurunda masuk. 53 na bawa Yesaya 53 itu sudah berapa kali dibilang itu bukan untuk Yesus. Tapi satu-satunya jalan supaya Kristen ini bisa melancarkan aksi-aksinya, maka mereka menggunakan pernyataan itu bahwa kitabnya Yesaya ini adalah untuk cerita tentang Yesusnya. Padahal itu sama sekali bukan untuk Yesus itu. Dari mana kita bisa tahu bahwa itu bukan untuk Yesus? Ya dari pengakuan penulis. Di dalam Yesaya 1 nomor 1. Tadi saya sudah uraikan kepada teman kita karena nggak ada data, maka dia harus mengambil kitabnya Yahudi sebagai acuan. Hanya saja Yesaya 53 itu sudah diatur kemudian oleh penyampaian penulisnya itu sendiri, yaitu Yesaya bin Amos. Diterangkan dalam kitabnya sendiri di pembukaan kitab Yesaya, penglihatan yang dilihat Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem dalam zaman Usia, dalam zaman Yotam, dalam zaman Ahaz, dan zaman Hizkia, raja-raja Yehuda. Jadi Yesaya 1 sampai Yesaya 66 itu tidak membahas di luar daripada cakupan 4 zaman tersebut. Usia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia. Jadi bukan berbicara tentang Yesus. Gak ada itu. Semua yang diuraikan oleh Yesaya dalam pandangan dia, penglihatan dia, itu hanya mencakup ruang lingkup tentang Yehuda dan Yerusalem dalam zaman oleh Yesua, Bang. Yesaya 53 ayat. Itu tidak ada, itu nggak ada. Seluruh utusan Tuhan, nabi-nabi Tuhan itu mengalami hal yang diceritakan dalam Yesaya 53 itu. Makanya Yesus menerangkan di dalam Matius 23. Tidak, Bang. Itu tidak dialami oleh nabi-nabi yang lain, Bang. Hanya Yesus yang mengalaminya. Oke, baik. Dan kamu akan Yesus sendiri yang akan membuktikannya. Oke, boleh kita kaji pelan-pelan, boleh ya? Kita kaji untuk membuktikannya supaya Kristen ini bisa sadar kelas, jangan asal-asal mencomot kitabnya orang, boleh ya? Kita boleh membahas ini secara ilmiah Perjanjian berdasarkan lama dalil. itu termasuk di dalam perjanjian baru, karena perjanjian lama itu menubuatkan tentang kedatangan Yesua itu sendiri. Wah, orang mabuk juga ini. Ya, sebab itu kami perjanjian lama dan baru itu tidak terpisahkan. Mabuk juga ini.